sebagai umatnya insya Allah dapat meniti kehidupan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak-bapak sekolah SD dan Dewan Kawan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada hari ini. Baiklah, adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu melaksanakan aksi nyata destinasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suwarsi SPD selaku calon guru Basbel selaku calon guru penggerak. Baiklah, adapun susunan acara pada hari ini pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan acara ketiga itu pemaparan dan ditutup dengan doa. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD di Lalu Pertawan, Bapak Azli SPD. Kepada kami berbapak kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung saja mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat hadir dan berkumpul, yaitu melaksanakan tentang pemaparan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Di sini saya sangat bangga sekali selaku kepala sekolah SD Negeri Al-Muntawa, karena ada salah satu guru-guru di sekolah kita menjadi calon guru penggerak angkatan 11 ya. Semoga dengan program ini nanti yang akan disampaikan oleh Bu Suwarsi ya, tentang diseminasi penerapan budaya positif dapat tertanam di diri kita jalankan ya sebagai pendidik, dan selanjutnya agar dapat menjadi seorang pendidik yang hebat dalam mendidik para penerus bangsa. Selanjutnya saya mengharapkan yang sebesar-besarnya kepada para bapak ibu guru agar dapat menjadi ya guru penggerak selanjutnya. Bebas saya itu guru penggerak angkatan 11, 12 maupun seterusnya. Yang penting kita ikut untuk apa? Untuk membawa perubahan khususnya pendidikan di Indonesia. Oke, dari itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan. Baiklah, kita memasuki kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suwarsi sendiri. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita masih diberikan nikmat jasmani, nikmat rohani yang sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di sekolah tercinta kita ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan kepada pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan seperti saat ini. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk dapat ikut partisipasi dalam kegiatan saya, dan para dewan guru dan semuanya yang telah meluangkan waktunya dan meringankan langkahnya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan saya di aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan saya paparkan. Baik, selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, maksud di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian kreatif, kemudian berpikir kritis, mandiri, dan taat kepada
adalah keinginan yang tumbuh dari dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, tanpa ada hadiah ataupun semacamnya. Sedangkan dan bukan entristik. Entristik itu artinya ya seperti tadi, misalnya kita memberikan hadiah kepada bila dapat melakukan sesuatu, kita memberikan hadiah. Nah, di sini kita diharapkan sebagai pendidik dapat menciptakan siswa-siswa yang memiliki karakteristik intristik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokongan, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini kita sebagai pendidik sangat ditekankan dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas, kita tidak boleh melakukan hukuman fisik lagi, tapi kita lebih menuntun siswa kita agar mereka lebih bersemangat, dan kita sebagai pendidik menggali potensi diri mereka. Kita berusaha untuk selalu menuntun mereka seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar manusia. Seperti anak didik kita, mereka juga memiliki kebutuhan. Walaupun mereka anak-anak, mereka juga memiliki kebutuhan yang sama seperti kita. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi maksud di sini bertahan hidup, mereka itu harus memiliki ilmu, dan kita sebagai pendidik harus bisa memberikan ilmu yang positif, penerapan pendidikan yang positif terhadap mereka untuk mereka kemudian kelak bisa bertahan hidup di lingkungan masyarakat. Kemudian kasih sayang. Nah, setiap manusia tentu saja memiliki atau berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang sama. Seperti kita di sekolah, kita tidak boleh membeda-bedakan setiap anak. Kita harus memperlakukan setiap anak itu memberikan kasih sayang yang sama. Kemudian penguasaan. Nah, setiap diri manusia pasti memiliki rasa ingin berkuasa. Nah, seperti itu. Kemudian kebebasan, dan kebebasan ini juga hak juga setiap manusia. Kebebasan untuk memberikan pendapat, kemudian kebebasan untuk menyalurkan bakat dia seperti itu tanpa ada tekanan. Dan kesenangan. Nah, anak-anak ini dituntut agar mereka itu dapat belajar dengan senang, gembira, merasa nyaman dengan kita dan di kelasnya seperti itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstristik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstristik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intristik. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita harus bisa menanamkan pada setiap anak didik kita agar mereka memiliki motivasi intristik, bukan ekstristik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya konsep disiplin.
dengan identitas gagal. Nah, maksud di sini adalah identitas gagal itu seperti kita yang kita lakukan dahulu, yaitu ya Bapak Ibu, itu biasanya kita melakukan dengan hukuman. Kita menuntut anak dapat patuh mengikuti aturan, tapi ada konsekuensinya dengan hukuman. Nah, akibat dari hukuman ini tentu saja tidak baik bagi peserta didik kita. Karena apa? Yang pertama, menyakitkan, kemudian murid menjadi takut, murid tidak nyaman, kemudian kita seperti memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahan. Mereka itu tidak bisa jujur, dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Nah, kalau dengan penghargaan yang biasa kita lakukan agar murid itu termotivasi, biasa kita melakukannya dengan penghargaan. Nah, ini mengakibatkan murid-murid itu belajarnya tidak efisien, kemudian merusak hubungan atau sifat diri. Nah, sifat merusak hubungan atau sifat diri ini maksudnya dengan penghargaan siswa tersebut melakukan itu hanya mereka berpikir agar aku nanti bisa jadi yang terhebat, seperti itu. Mereka mengharapkan pujian, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mematikan kreativitas. Mereka jadi kurang berkreatif. Mereka kurang menyalurkan bakatnya. Mereka berpikir hanya karena penghargaan yang akan diberikan apabila dia melakukan suatu hal. Dan yang menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, dan restitusinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, restitusi ini adalah cara penyelesaian dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Diharapkan murid itu dengan restitusi ini dapat mencari solusi atas kesalahan dari diri mereka sendiri, seperti itu. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti materi dari Gosek. Dan ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Setelah itu tawaran, bukan paksaan. Kita memberikan resolusi terhadap siswa kita atas masalah yang mereka hadapi. Nah, seperti itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita di sini menggali mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Kita sebagai pendidik tidak boleh menjudge anak kita. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Ini adalah sanksinya. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita memantau anak tersebut, mengapa dia berbuat seperti itu. Dan kita gali pada anak tersebut apa penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Lanjut. Perbedaan contoh kasus, siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau kita menyelesaikan kasus siswa datang terlambat ke sekolah dengan hukuman, itu biasanya guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan sebanyak 7 kali putaran, atau guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan dengan konsekuensi yang biasanya atau dulu kita lakukan, guru memberikan konsekuensi untuk berdiri di depan kelas, atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi kita di dalam yang ketiga ini, di dalam kegiatan restitusi, kita tidak langsung menegur siswanya, tapi kita memanggil siswanya, kemudian kita berbicara
ini kita dapat menjadikan siswa itu untuk lebih terbuka dan nyaman dengan kita dan mereka dapat memperbaiki dirinya sendiri untuk kedepannya jauh lebih baik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, kita di sini sebagai pendidik, kontrol restitusi kita adalah yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, manajer, teman atau pemantau. Nah, maksud penghukum di sini adalah kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Sedangkan pembuat rasa bersalah itu kita seperti membuat si anak kita itu merasa bersalah dengan sendirinya atas kesalahan yang dia buat. Kemudian teman, kita ini berbicara seperti teman, mengajak dia itu seperti teman. Kemudian manajer, manajer ini kita yang memberikan kontrol terhadap dirinya seperti itu. Pemantau, pemantau itu kita memberikan sanksi, tapi tetap kita pantau sanksi yang kita berikan terhadap anak tersebut dengan pantauan kita. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contohnya kasusnya yang saya tampilkan adalah siswa datang terlambat ke sekolah. Apabila kita berperan sebagai penghukum, kita meminta siswa untuk mematuhi aturan ke sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Nah, itu kita membuat siswa kita itu merasa dirinya bersalah dengan sendirinya seperti itu. Dan sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jadi kita berperan sebagai temannya, bukan sebagai orang lain. Jadi mereka itu bisa nyaman. Dan pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah penerapan dari posisi kontrol. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kita di sini sebelum kita melakukan restitusi, kita membuat dulu keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan yang kita terapkan di dalam kelas kita, peraturannya di mana ketika anak melanggar peraturan tersebut, tentu saja ada hukuman dan konsekuensinya. Nah, tapi saat ini kita berupaya untuk membuat keyakinan kelas. Dari peraturan-peraturan tersebut, kita lebih menyederhanakan lagi menjadi keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas ini dapat tertanam di dalam hati anak didik kita. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini dapat kita bangun bersama siswa kita. Kita menentukan bersama apa keyakinan di kelas kita yang akan kita tanamkan agar mereka itu merasa nyaman dan bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya, seperti itu. Keyakinan kelas SD Negeri Alur Mentawa ini khususnya di kelas saya. Yang pertama, disiplin waktu, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, dan yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan, dan yang keempat, saling menghormati sesama, kelima, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi kita di dalam yang ketiga ini, di dalam kegiatan restitusi, kita tidak langsung menegur siswanya, tapi kita memanggil siswanya, kemudian kita berbicara secara baik terhadap siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin dengan cara ini kita dapat menjadikan siswa itu untuk lebih terbuka dan nyaman dengan kita dan mereka dapat memperbaiki dirinya sendiri untuk kedepannya jauh lebih baik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum, kita di sini sebagai pendidik, kontrol restitusi kita adalah yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, manajer, teman atau pemantau. Nah, maksud penghukum di sini adalah kita memberikan
itu kita seperti membuat si anak kita itu merasa bersalah dengan sendirinya atas kesalahan yang dia buat. Kemudian teman, kita ini berbicara seperti teman, mengajak dia itu seperti teman. Kemudian manajer ini kita yang memberikan kontrol terhadap dirinya seperti itu. Pemantau itu kita memberikan sanksi, tapi tetap kita pantau sanksi yang kita berikan terhadap anak tersebut dengan pantauan kita. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contohnya kasusnya yang saya tampilkan adalah siswa datang terlambat ke sekolah. Apabila kita berperan sebagai penghukum, kita meminta siswa untuk mematuhi aturan ke sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Nah, itu kita membuat siswa kita itu merasa dirinya bersalah dengan sendirinya seperti itu. Dan sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jadi kita berperan sebagai temannya, bukan sebagai orang lain. Jadi mereka itu bisa nyaman. Dan pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah penerapan dari posisi kontrol. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kita di sini sebelum kita melakukan restitusi, kita membuat dulu keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan yang kita terapkan di dalam kelas kita, peraturannya di mana ketika anak melanggar peraturan tersebut, tentu saja ada hukuman dan konsekuensinya. Nah, tapi saat ini kita berupaya untuk membuat keyakinan kelas. Dari peraturan-peraturan tersebut, kita lebih menyederhanakan lagi menjadi keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas ini dapat tertanam di dalam hati anak didik kita. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini dapat kita bangun bersama siswa kita. Kita menentukan bersama apa keyakinan di kelas kita yang akan kita tanamkan agar mereka itu merasa nyaman dan bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya, seperti itu. Keyakinan kelas SD Negeri Alur Mentawa ini khususnya di kelas saya. Yang pertama, disiplin waktu. Kemudian, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Dan yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Dan yang keempat, saling menghormati sesama. Kelima, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan yang terakhir, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, kami berharap dari keyakinan kelas yang sudah kami buat, anak-anak dapat menjalankan keyakinan kelas tersebut dengan rasa bahagia tanpa ada paksaan, sehingga kelas dapat berjalan dengan nyaman dan tertib. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dapat kita bentuk lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu kita buat kalimat yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat oleh para peserta didik kita. Berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita buat itu benar-benar kesepakatan dari siswa kita, masukan-masukan siswa kita, seperti itu. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi keyakinan kelas ini tidak kita tentukan sendiri. Oh, saya gurunya, saya yang menentukan keyakinan kelas tersebut, tidak. Tetapi kita sepakati bersama dengan para siswa kita. Nah, di sini cara penyelesaiannya masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan menstabilkan identitas ini artinya kita menanyakan dulu masalah siswa tersebut.
Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memaklumi bahwa kesalahan itu memang sifatnya manusia. Jadi kita tidak langsung menghukum siswa tersebut atau menjudge siswa tersebut salah seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dan yang terakhir itu adalah kita meyakinkan siswa kita bahwasanya kita dapat berubah untuk menjadi lebih baik lagi dengan solusi yang telah kita ciptakan. Dan ini saja pemaparan dari saya mengenai budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah pada modul 1.4. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam saya menjelaskan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap kepada rekan-rekan semua kita dapat bekerja sama menciptakan generasi-generasi bangsa yang hebat, yang berperilaku dan berperilaku baik dan berakhlak mulia. Seperti khususnya untuk SD negeri kita tercinta, SD negeri Alur Mentawa. Terima kasih. Kami kembalikan kepada belum doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suwarsi yang telah memaparkan aksi nyata yang berjudul Diseminasi Penyebaran Pemahaman dan Pengalaman Penerapan Budaya Positif pada modul 1.4. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat terkhususnya untuk sekolah kita tercinta yaitu SD Negeri Alur Mentawa. Baiklah, acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sutri SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menundukkan kepala seraya kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul alim. Wa alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sutri SPD yang telah membacakan doa pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, dan dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kegiatan kita pada hari ini yaitu pemaparan aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Suwarsi SPD. Semoga kegiatan beliau untuk selanjutnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya sebagai protokol mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang 20 satu kita lakukan. Enggak, karena misalnya 24 menit. Sehat, Nak? Udah istirahat? Udah makan?
Bunda, alhamdulillah. Nah, Najwa tahu nggak alasan Bunda panggil kemari? Harus sekolah. Harus sekolah ya. Oh iya. Nah, alasan Bunda panggil Najwa kemari karena tadi Najwa berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 8. Kita masuknya jam berapa? Jam 7.30. Nah, berarti kalau Najwa masuk pergi dari rumah jam 8, kita masuknya jam 7.30. Najwa artinya telat atau tidak ke sekolahnya? Telat. Nah, di sini telat itu perbuatan baik atau yang buruk? Buruk. Nah, kira-kira kalau perbuatan buruk itu boleh dilakukan lagi atau tidak? Tidak. Nah, Bunda di sini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan Najwa, tapi Bunda di sini berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah Najwa, keterlambatan Najwa datang ke sekolah ya nak. Kemudian pasti Najwa punya alasan kenapa Najwa datangnya telat. Nonton TV. Nonton TV-nya sampai jam berapa? 12. Ya Allah, sampai jam 12 malam. Mama nggak negur? Enggak. Kemudian karena nonton TV sampai jam 12 malam, akhirnya Najwa bangunnya telat gitu. Iya. Nah, Bunda nak nggak menjat Najwa. Bunda juga sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan Najwa, kita mau cari solusinya. Nah, Najwa masih ingat nggak dengan keyakinan jelas yang waktu itu sudah pernah kita buat, yang kita buat sama-sama? Oh, ingat. Nah, apa aja? Ada apa aja keyakinan jelas yang udah kita buat? Ada di sini. Harus jujur, disiplin, terus harus menghormati guru, tepat waktu. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama, Najwa yakin nggak kalau keyakinan kelas itu penting sekali dalam hidup kita atau hidup Najwa? Iya, penting atau tidak? Penting. Nah, kalau penting, sekarang kita cari solusi atas masalah Najwa datang telat. Nah, kan Najwa sudah tidurnya malam-malam. Nah, solusi untuk masalah Najwa apa kira-kira? Yang Najwa akan melakukan biar nggak melakukan kesalahan itu lagi. Oh, mau dibangunkan mama. Terus? Oh, mau dibangunkan ayah. Nggak marah kalau dibangunkan ayah. Mau dibangunkan kakak. Terus? Bangunnya lebih awal. Ya. Oh, sama abang. Terus apa lagi? Oh, udah itu aja. Nah, kemudian biar lebih nggak buru-buru ketika di sekolah, bangunnya lebih awal. Jangan marah lagi kalau dibangunkan mama atau ayah ya. Nah, dari cara-cara Najwa untuk memperbaiki kesalahan Najwa. Nah, kira-kira tadi kan ada dibangunkan mama nggak marah, dibangunkan ayah nggak marah, dibangunkan abang nggak marah. Nah, kalau bisa Najwa bangunnya lebih awal, jadi semuanya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, kira-kira kapan Najwa mau mengaplikasikan solusi dari kesalahan Najwa tadi? Besok. Nah, Bunda yakin besok Najwa bisa lebih baik lagi. Bangunnya lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih tanggung jawab. Oke, semangat untuk Najwa. Besok akan lebih baik lagi. Tos sama Bunda. Janji sama Bunda besok lebih baik. Oke, anak Bunda. Boleh keluar, nak. Bunda. Saya Najwa. Saya merasa senang diajari Bunda mencari solusi atas masalah Najwa. Terima kasih.
Assalamualaikum Ayas. Waalaikumsalam. Ayas sehat nak? Sudah makan? Sudah istirahat tadi? Sudah. Nah, sekarang ini Bunda mau nanya, Ayas tahu nggak kenapa Ayas Bunda panggil kemari nak? Nggak tahu. Tadi waktu pembelajaran apa yang Ayas lakukan? Nyontek. Nyontek sama siapa nak? Virgi. Nah, nyontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Boleh nggak dilakukan? Tidak boleh. Nah, di sini Bunda tidak mau menyalahkan Ayas karena kita sebagai manusia pasti semua pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bunda juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Bunda di sini mau membantu Ayas menyelesaikan masalah Ayas tadi, yang Ayas nyontek tadi. Nah, karena Ayas tadi nyontek, Bunda yakin sekali Ayas pasti punya alasan. Kenapa Ayas tadi nyontek? Kenapa Ayas tadi nyontek nak? Karena apa? Karena Virgi pintar. Terus apa lagi? Karena apa lagi nak? Karena nggak belajar ya. Terus apa lagi? Oh, pernah main-main. Nah, itu boleh dilakukan lagi atau tidak? Tidak boleh. Nah, Bunda, di sini Bunda mau bantu Ayas untuk menyelesaikan masalah tadi nak ya. Nah, sekarang Bunda tanya lagi sama Ayas. Ayas masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat dan kita sepakati waktu itu? Ingat? Alhamdulillah. Apa aja nak keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Belajar sungguh-sungguh. Apa lagi? Belajar sambil main. Terus tanggung jawab ya nak ya. Ya, kemudian apa lagi? Apa lagi nakku? Jujur. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ada tanggung jawab, ada jujur, tepat waktu, saling menghargai. Menurut Ayas keyakinan tersebut penting nggak dalam hidup kita, dalam hidup Ayas terutama? Penting. Harus kita tanamkan atau tidak? Iya, harus ditanam. Nah, harus ditanamkan. Nah, keyakinan kelas itu harus kita tanamkan dalam hati kita agar kita dapat menjalankannya dengan baik. Nah, di sini Bunda mau nanya, kira-kira solusi untuk Ayas biar nggak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, apa nak cara-caranya nak? Belajar, tidak main-main, sopan santun, dan percaya diri. Bunda yakin sekali Ayas anak yang pintar, anak soleh, pintar, patuh, ya kan nak? Nah, kemudian setelah kita mendapatkan solusi dari masalah Ayas, kapan Ayas mau menerapkannya nak? Mulai kapan? Hari ini atau besok? Mulai besok Ayas nggak nyontek lagi. Nah, Bunda yakin sekali Ayas akan menjadi anak yang mandiri ya. Jadi nyontek itu tidak baik. Percaya diri kalau Ayas itu pinter. Oke Ayas. Oke nakku. Yakin nak ya jadi anak soleh bun? Oke, boleh keluar. Assalamualaikum.